Sekali lagi ku menyatu, kami menyatu denganmu, kami fusi denganmu, oh jiwa melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kau membuat kami sampai garis akhir, sampai puncak destiny, mengalami kemenangan demi kemenangan, lawatan demi lawatan. Kami ada dalam pengertian, dalam perkenanan, dalam jaminan-Mu, diikat dan ditetapkan oleh 7 sumpah. Terima kasih Tuhan. Bicara Tuhan, tembusi hati kami, cangkram dengan Roh-Mu, supaya hidup kami berubah. Hidup kami menggenapi semua firman-Mu. Hidup kami menggenapi semua kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, suka tidak suka, seluruh dunia sedang masuk dalam krisis. Saudara, kita percaya krisis bisa jadi, saudara ya, Kristus. Kalau saudara melekat sama Tuhan, maka krisis akan menjadi Kristus nyata dalam hidup kita. Tapi seluruh dunia akan masuk dalam masa krisis. Saudara, secara ekonomi, saudara semua akan turun sangat drastis. Daya beli orang, saudara hari ini kenyataan ya. Singapura itu tempat orang nyimpen duit. Tapi 50% dari restoran sudah tutup. Saudara, Sritek itu adalah perusahaan tekstil terbesar. Usianya 50 tahun. Sudah tutup. Saudara, McDonald, saudara 50% outletnya tutup. Saudara, ini memang krisis dan seluruh dunia. Indonesia itu termasuk terbaik. Saudara, jadi semua krisis ya. Tapi dari krisis seluruh dunia, Indonesia itu termasuk terbaik 10 besar. Saudara, dari seluruh dunia. Itu karena doa kita. Tetapi saudara dan saya harus siap menghadapi apa? Krisis. Dan saudara harus merubah krisis jadi apa? Kristus nyata dalam hidup kita. Saudara, karena itu saya mau saudara mengerti. Yang pertama, saudara ini menang di masa krisis, judulnya. Saudara, yang pertama Yoel 1 ayat 3. Ceritakan kejadian itu kepada anak-anakmu, agar mereka menyampaikan kepada anak-anak cerita itu, supaya keturunan berikutnya harus mendengarnya, meneruskan kepada keturunan selanjutnya. Saudara, apa artinya? Artinya begini, gak bisa kalau cuma bapaknya yang tahu jalan Tuhan. Saudara, di masa krisis, bapak, suami, kakek, nenek, emak, engkong, adik, opa, oma, semua harus sepakat. Dan semua harus mengikuti jejak Kristus. Saudara, seandainya saudara ya, dalam satu keluarga, saudara tidak mengikuti jejak saudara, maka yang gak mengikuti jejak itu masuk krisis. Karena itu saudara, hari-hari ini sungguh-sungguh harus mengikuti jejak. Saudara harus dengarkan baik-baik. Taat itu jangan 50%. Jangan 70%. Taat itu 100%. Kenapa? Karena masa krisis. Saudara, di masa krisis saudara taat 90% masih kena. Karena itu saudara harus sungguh-sungguh. Saya bersyukur ada jejak ayah saya. Dan jejak ayah saya apa saudara? Saudara tanya Tuhan. Soal kecil, soal besar. Ketemu tidak ketemu sama orang aja Tuhan maunya apa? Tanya Tuhan. Dan itu jejak yang saya ikuti sampai hari ini.
Saya turunkan ke itu ke anak-anak saya. Saudara, dan setiap kali nggak tanya Tuhan, selalu miss. Ini contoh. Saudara, Stephen itu beli rumah. Beli rumahnya sudah 4 tahun yang lalu. Tapi dia tidak tanya Tuhan. Hari itu dia cuma mikir begini. Orang bilang beli rumah di situ itu dalam 3 tahun akan naik 3 kali lipat. Atau 300%. Saudara, dan dia bilang, udahlah uang nganggur ini saya beli rumah. Saudara, dan dia pikir 4 tahun kemudian dia akan pindah ke situ, sudah naik 3 kali lipat dan sudah penuh dan dia sudah bisa tinggal di situ. Tapi dia tidak nanya Tuhan. Karena sejujurnya apa? Semua orang bilang begitu. Saudara, dan semua orang berkata, ya, itu akan menjadi kompleks impian terbagus. Dan itu juga uang nganggur. Jadi akhirnya dia beli rumah. Dan dia pikir 4 tahun pasti jadi. Hari ini sudah 4 tahun. Harusnya dia sudah pindah ke situ, rumahnya sih sudah jadi. Tapi dia mau pindah males, kenapa? Masih sepi gong liwang liwung. Saudara, dan ternyata gak naik 3 kali lipat. Saudara, kenapa tiba-tiba masa resesi datang? Tiba-tiba saudara, semua harga rumah turun. Saudara, tiba-tiba tidak ada yang mau beli rumah. Saudara, kalau tidak nanya Tuhan, prediksi manusia pasti miss. Dia mau pindah aja malesnya minta ampun. Dia bilang ini, aduh mah katanya ya, gak pindah udah telanjur beli. Ya, pindah kosong. 1 komplek kosong. Saudara ya, gong liwang liwung istilahnya. Saudara, dia bilang aduh ini gimana. Ya ini. Apapun saudara tidak bisa kata orang. Saudara harus ada apa ini apa? Kata Tuhan. Saudara, dia berdaulat. Tapi kalau kata Tuhan, jeleknya kayak apa? Berubah. Saya berdoa, itu jejak saudara yang ayah saya kasih. Ini cuma contoh ya. Saudara, dan itu dituruti saudara oleh Joshua, oleh cucu-cucu saya. Saudara, dan itu membuat semua kami diberkati. Saudara, hari ini Joshua sedang perang. Jadi tadi saya keluar karena deklarasi. Karena Tuhan tiba-tiba bilang begini, perang ke Cina. Ya. Dan Tuhan bilang ada sesuatu. Saudara, dan ternyata Cina lagi bergolak banget. Persis Joshua ke sana. Saudara, ada 1000 hamba Tuhan atau orang Kristen ditangkap. Tepat kalau Tuhan nyuruh itu tepat. Saudara, dan yang lebih ajaib lagi, saudara, kami tuh gak bilang ke cucu saya yang umur 3 tahun dan 5 tahun mau ngapain di Cina. Tapi kami selalu belajar mendidik mereka tanya Tuhan. Jadi kami bilang begini, tanya Tuhan, kalian mau ngapain? Ya, saudara, dan cucu saya ini bilang begini, Tuhan bilang kita naik gunung. Itu cucu saya yang 3 tahun, saudara. Yang 5 tahun bilang gini, Tuhan bilang kita akan naik ke gedung. Saudara, dan cucu saya dua-duanya sangat tepat. Dia ngomong begini, yang kecil ya. Oma, nanti di atas di gunung ada 2 patung katanya. 1 patung gede, 1 patung naga. Dan Tuhan bilang itu musuh Elion. Saudara, dan begitu naik tadi saya deklarasi, ditunjukin. Oma, ini patungnya yang Elion lihat. Benar saudara, ada patung gede emas semua. Yang 1 patung naga gede saudara. Saudara, sedangkan yang cicinya bilang begini, Oma, nanti kita di sana dibantu 2 malaikat. Malaikat pelangi dan malaikat 7 sumpah. Saudara, waktu kita mau pergi, saudara ya, didoain, Bunita langsung bilang gini, jangan takut. Kalian pergi, ada 2 malaikat besar yang mendampingi. 1 malaikat pelangi, 1 malaikat 7 sumpah. Saudara, sekali lagi,
Ini warisan. Ya, saudara, warisannya adalah tanya Tuhan. Tapi untuk menghadapi krisis tahun depan, kalau saudara tidak mendidik anakmu, tidak dari generasi ke generasi, semua tanya Tuhan, saudara akan banyak miss. Tahun depan akan lebih parah dari tahun ini. Tapi sekali lagi, kalau kita bersama Kristus, krisis jadi Kristus dimuliakan. Saudara, tapi ada warisan dari ibu saya. Ada jejak domba dari ibu saya. Saudara, salah satu jejak domba dari ibu saya adalah memberi makan orang miskin. Saudara, itu tidak kerjaan ayah saya, itu kerjaan mama saya. Saudara, mama saya itu, saudara, semua orang dibagi-bagi. Dari tetangga orang miskin sampai panti asuhan, panti jompo, semua dibagi. Saudara, kami, saya tuh dari usia 4 tahun. Setiap hari Minggu, mama saya bilang, hari ini, jadi kalau hari Minggu, sebelum kami jalan-jalan, sebelum kami selesai kebaktian, saudara, ibu saya sudah bikin jadwal. Kita akan pergi ke salah satu, bisa satu panti asuhan, bisa pergi ke tempat jompo, saudara. Dan ibu saya masak atau bagi minuman atau bagi makanan. Saudara, dan hari ini itu saya teruskan. Dan hari ini cucu saya juga teruskan. Dan saya lihat berkat besar mengalir. Ini salah satu, saudara, ya, kesaksian. Seperti saudara tahu, saudara, kami Mahanaim memberi makan sehari itu bisa 5.000 orang. Kami kasih makan terus. Dan kami bilang, ini Tuhan, ini gak tahu duit dari mana loh. Kami buka sekolah, kami gak bisa. Tapi saudara bayangin, ini kesaksian bulan lalu. Saudara, tiba-tiba dari bagian ikan bilang begini, ini ikan beku terlalu banyak. Kami kirim ke Mahanaim yang kasih bagi-bagi dari pemerintah, saudara. Saudara, kami pikir dia kirim cuma sedikit. Kami bilang siap. Dia bilang siapin freezer ya, siap. Ya, kami siapin freezer. Taunya ikannya datang berapa? 9 ton. Sampai, saudara, semua freezer di Mahanaim, Mahanaim jangan dipikir punya dikit ya. Freezer di Mahanaim itu 12. Itu enggak nampung, saudara. Sampai kami bagiin ke tetangga, kami titip di restoran-restoran, kami sewa lagi 10 freezer. Dan itu bisa untuk memberi makan 3 bulan. Saudara, selesai ikan, kami bersyukur buat ikan. Saudara, Tuhan kasih lagi. Ada satu, saudara, penyimpanan daging kebakaran. Saudara, dan ditelepon lagi. Bu, ada ini tempat penyimpanan daging kebakaran. Bukan berarti Tuhan buat kebakaran ya. Tapi Tuhan mereka-reka yang baik untuk saudara Mahanaim. Ya, apapun Tuhan selalu reka-reka yang baik. Saudara, dan mereka bilang siapin. Pas sudah selesai. Ikan ini udah habis 9 ton. Saudara, mereka bilang siap ya Bu, siap. Saudara, itu baru dikembaliin. Freezernya barusan dikembaliin. Saudara, datang lagi. Kami pikir sedikit. Ini kan daging ya. Yang lalu ikan. Saudara mau tahu berapa? 9 ton lagi. Daging, saudara. Dan yang lebih ajaib, 4 tonnya wagyu. Saudara, kami cuma bilang gini, Tuhan, bagaimana di saat krisis semua orang tutup. Saudara, kami orang miskin makan wagyu yang sekilonya 1 juta. Karena kita mengikuti jejak. Kita lihat Kristus di saat krisis. Saudara, kemarin kami ditelepon dan bilang, Bu, ada berkat. Siap. Saudara, mereka bilang apa? Kami kirim 1 ton ikan patin. Saudara, kemarin, saudara, hari Sabtu jam 5 sore sampai Mahanaim.
Saudara, ini di tengah krisis. Ya. Saudara karena mengikuti jejak. Saya berdoa saudara ingat. Siapapun saudara ikuti jejak. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saya sekarang kesaksian buat cucu saya. Tentang cucu saya. Saudara, cucu saya dibilangin sama papahnya juga. Kamu lihat temenmu, kamu harus bagi-bagi. Saudara dan cucu saya bilang ini, oke, cucu saya itu baru 3 tahun loh saudara ya. Dia pulang dengan bilang begini, kalau yang gede ya lebih gede lah, dia bagi juga. Tapi yang 3 tahun ini lucu banget. Dia bilang gini, papa aku sudah tahu mesti bagi ke siapa. Dia ambil sepatunya yang mahal saudara. 1 juta saudara, dikasih orang, kami gak pernah beliin. Saudara dia bilang, saya ambil 2 sepatu saya. Terus kami tanya, bagi ke siapa? Elion bilang gini, Oma saya kasih ke Jojo namanya. Saya bilang, kenapa kamu kasih ke Jojo? Ya, dia bilang karena Jojo laki pakai sepatunya pink. Jadi pasti pinjem. Saudara waktu dikasih nangis mamanya. Dia bilang gini, Bu, kami ini gak punya sepatu. Gak bisa beli sepatu. Jadi kami ini pinjem tetangga. Saudara dan cucu saya umur 3 tahun langsung tahu. Pasti pinjam tetangga. Karena dia laki pakai sepatu pink. Saudara. Dia bilang itu sepatu cewek Oma. Eyon yakin itu sepatu cewek katanya. Jadi Om Eyon kasih ke dia. Saudara saya tanya lagi yang satu. Yang satu sepatunya robek. Dia bilang. Itu sudah sobek Oma pasti katanya ya. Cuma tetap dipakai. Saudara dan singkat cerita dia kasih sepatu lah mainan. Kalau saudara tahu cucu saya itu benar-benar mengikuti jejak. Sampai begini loh saudara. Setiap kali dia sekolah, pulang sekolah dia bilang ini. Mbak beli roti besok, beli permen, beli snack. Sampai kami bilang ini, buat apa? Itu teman-teman ya, mukanya itu semua lapar. Dibawain makanannya itu dikit sekali. Jadi kita harus kasih mereka makan. Saudara ini umur 3 tahun. Ya, tapi mengikuti jejak. Tapi ada orang yang gak peduli ya. Temennya lapar gak lapar, makan gak peduli saudara. Saudara tahu yang ajaib dari cucu saya dua-duanya. Sampai hari ini mereka itu sudah hidup mandiri. Artinya papa mamanya hampir-hampir gak pernah keluar uang. Saudara ke Cina bukan papa mamanya yang biayai, ada orang nabur. Bayangin saudara, ada orang, kita gak bilang-bilang loh saudara, kita mau ke Cina. Tiba-tiba ada orang bilang begini sama Pak Joshua. Pak, Tuhan bilang Bapak mau ke Cina. Iya. Tuhan bilang sama Elion sama Miel. Iya. Dia bilang Tuhan bilang saya suruh bayarin tiket mereka. Saudara, kemanapun mereka pergi. Kenapa? Mengikuti jejak. Saya berdoa saudara semua di sini. Saudara jangan pernah tahun ini apalagi tahun depan. Pakai caramu, pikiranmu, maumu, kata orang, biasamu. Tapi semua tanya Tuhan tahun depan. Saudara yang kedua, walaupun kita krisis, tetap buka mata untuk orang yang membutuhkan. Itu warisan. Istilah saya itu genetiknya Bahtera. Kalau saudara memberi makan orang miskin, orang yang membutuhkan, Tuhan jamin hidupmu di masa krisis. Saudara yang ketiga genetik Bahtera.
ya, genetik kita. Saudara adalah impossible is nothing. Jadi tahun depan dan tahun ini jelas. Apapun saudara. Kalau Tuhan suruh walaupun itu mustahil. Lakukan saja. Saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban. Dan saudara akan didapati orang di hadapan Tuhan manusia menyelesaikan tugas. Saudara, Tuhan suruh saya barusan ke Arab. Saudara, dan ke Arab itu wah segudang cinta istilah saya. Saudara, yang pertama hari itu ya kita nggak bisa dapat visa. Karena di Indonesia visa itu cuma 2. Visa kerja harus ada undangan dari sana. Visa umroh satunya saudara tahu harus agama titik-titik. Saudara tidak bisa, tapi Tuhan bilang pergi ke sana. Kalau transit lain, transit itu nggak usah pakai visa, saudara ya. Tapi kan kita nggak bisa transit. Kalau transit itu kan cuma sehari 2 hari. Kita kan harus perang, saudara. Saudara, dan sekali lagi, saya cuma bilang ini, Tuhan, saya percaya. Kami majukan walaupun kami tahu nggak bisa. Dan orangnya yang bantu juga bukan orang Kristen. Dia tahu langsung nama kita kan kelihatan ya. Wajah kita juga kelihatan. Dia bilang begini. Ini harusnya gak bisa. Dan kami beresiko. Tapi sudahlah. Saya bantu. Saudara 10 orang semua keluar. Visanya. Saudara dan kami gak cuma gitu ya. Saudara Palu gitu sampai ke titik black block, saudara tahulah maksudnya. Ya, saudara semua orang bilang gak mungkin. Saudara Burut itu megang semuanya gak mungkin. Tapi sekali lagi, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin. Saudara, dan ketika saya ke sana, saudara, dan hari itu saya pesan taksi. Saudara, dan taksinya itu begitu masuk nih ya. Taksinya ngomong gini, no English katanya ya. Artinya dia tidak bisa bahasa Inggris. Kami pikir gak apa-apa. Sekarang itu kan banyak Google Translate. Jadi tenang aja. Ternyata bukan cuma dia no English, buta huruf. Tapi untunglah Google Translate itu kan ada suaranya. Jadi kami masih aman aja saudara. Ya kami bilang gini, aman, masih ada suaranya. Kami bilang ke sini, ya oke, saudara, jalanlah. Ternyata 2 kilometer sebelum mendekati daerahnya, gede tulisannya, pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dilarang masuk, kecuali yang saudara punya surat izin khusus. Dan saya baru ngerti kenapa Tuhan kasih orang buta huruf. Supaya DN gak bisa baca. Saudara kami tuh begitu baca gini. Ya, tapi dia karena buta huruf kan. Jalan terus. Saudara masuklah dia ke daerah itu saudara. Sampai saudara dekat, semua tuh polisi begini. Pakai pistol nodong saudara. Nah kami kan mulai rada panik ya. Biar gimana saya juga takut saudara ditodong.
Ya udah dibilangin ya, kalau di Arab itu tidak ada hukumnya. Jadi kalau kamu salah, turis gak turis, masuk penjara, udah nasibmu gak tahu, saudara. Saudara, jadi kami juga keder, saudara ya. Begitu digituin kami keder. Saudara, tapi saudara mau tahu, 2 kilometer sebelum masuk daerah itu, semua wifi di jam. Jadi tidak ada Google Translate. Sinyal aja tidak ada. Nah saudara bayangin kami ngomong Inggris, back, gak ngerti. Apapun ngomong Inggris gak bisa mudeng saudara. Akhirnya teman saya udah panik teriak, mundur, gak bisa juga saudara. Gak mudeng kan mundur itu apa saudara. Nah dalam kondisi begitu saya ini pikir gini, sudahlah pakai bahasa isyarat. Saudara saya pikirnya gini, muter balik. Jadi masa saya muter balik. Saudara dia gini, dia gaspol, muterin tempat itu saudara 3 kali. Saudara di tengah todongan apa itu? Pistol. Dia jalan muterin 3 kali. Saya bilang gini, Tuhan senyum, Tuhan bilang gini, kalau enggak ku kasih yang goblok, kamu takut, kamu mundur. Tapi ku kasih yang goblok, kamu terpaksa menyelesaikan tugas. Saudara ketika dia muter, saya buka jendela, saya lempar batu, lempar tumen, deklarasi. Saudara pokoknya semuanya selesai. 3 kali sampailah dia keluar dimaki-maki kan sama yang bawa pisau. Ada kan bahasa Arab saya juga nggak tahu apa. Saudara ini orang karena bodoh ya, buka pintu jawab, ya, dah pergi saudara. Kalau saudara tanya dia ngomong apa ya nggak tahu saya. Saudara, tapi kami menyelesaikan tugas. Saya bilang gini, Tuhan, pantas kamu kasih yang goblok. Kalau saya nggak dapat yang goblok, saya nggak menyelesaikan tugas. Kalau nggak di jam, saudara ya, Google Translate, kami bisa komunikasikan sama dia, pasti mundur. Ditodong pistol, lebih dari 6 orang. Saudara, pistol yang jaga itu banyak saudara. Dia mah tenang aja, gaspol muter 3 kali. Tapi saya mau bilang, kalau bersama Tuhan, impossible is nothing. Kalau Tuhan bilang bisa nak, kamu bisa perang di situ. Kamu bisa nak lempar batu di situ. Kamu bisa kasih tumen di situ. Ya pasti bisa. Walaupun secara manusia tidak mungkin bisa. Ya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi tahun ini dan tahun depan. Kenapa saya ajak semua saudara. Saudara untuk ikut retret. Tentukan nasibmu tahun depan. Saudara, Tuhan bilang begini, biasanya kami retret kan Januari. Tuhan bilang enggak bisa nak, terlalu berbahaya tahun depan. Jadi tahun depan kalian harus ada di sidang ilahi. Mulai dari akhir tahun sampai masuk tanggal 1. Dan Tuhan bilang kendalikan hidupmu. Kendalikan 7 saudara. Saudara, batik yang saudara pakai, saya hari ini gak pakai karena saya pakai batik yang dikasih Bu Elizabeth. Ya. Jadi batik ini batik yang dikasih Bu Elizabeth buat saya ya. Saya tidak tahu kalau saudara pakai batik 7G. Ya. Saudara, itu namanya batik 7G. Saudara, kalau saudara tahu itu apa? Mengendalikan 7 benua. 7 saudara samudra dan 7 rim. Saudara, itu 7G dari apa? God image. Tahun depan saudara harus God image. Saudara, itu 7G apa? General making. Saudara semua tahun depan harus bersikap sebagai general. Saudara, itu apa? Grand revival. Saudara harus jadi pembawa lawatan. G-nya lagi apa saudara? Great Commission. Saudara akan menerima visi dari Tuhan. Saudara, jadi saudara yang datang tepat tanggal 31.
Saudara, kita akan mulai jam 8 malam. Saudara akan pakai ini semua. Kita akan 8 jam mengawal saudara untuk masuk. Ya, menutup dan mengawal. Membuka dan menutup. Menetapkan dan memeteraikan. Karena itu saudara semuanya yang bisa. Tua muda semuanya yang bisa. Saudara daftar. Nanti naik bus. Saudara kalau yang tua nanti kami usahakan dapat tempat yang lebih baik. Tapi yang muda ayo jadi tentara. Tidur gelaran. Ya. Saudara dan kita semuanya akan mengawal tahun depan. Ingat tahun depan banyak hal. Betul. Ya. Saudara, tetapi kita punya kuasa dan otoritas. Kita akan melihat yang namanya impossible is nothing. Itu adalah jejak. Nah, tetapi nggak selesai sampai itu. Saudara, mari kita lihat. Saudara, bahwa tahun depan, tahun ini dan tahun depan kita itu berhadapan dengan 4 belalang. Saudara, belalang ini menguasai segala hal ya. Saudara, dia menyerang ekonomi, kesehatan, persatuan, iman. Saudara, jadi jangan cuma mikir soal ekonomi. Saudara, 4 ini apa? Ya, dibilang ada belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Saudara, yang pertama namanya juga belalang pengerip. Ngomongnya ngoceh terus. Saudara, hari-hari ini akan ada suara-suara yang terus dan terus, saudara, ganggu hidupmu. Ada suara yang bilang ini, mana berkat Tuhan? Saya udah perang, mana hasilnya? Pelayanan, berkat gak turun. Saudara, lihat anakmu, lihat istrimu, apapun yang negatif. Kalau saudara tidak perangi dan berkata, berhenti, tutup mulutmu, terbuang ke black hole. Suaranya akan mempengaruhi saudara. Tapi kalau saudara hari ini dengar suara iblis, sekecil apapun. Misalnya dia cuma ngomong gini, capek ya. Siapa bilang capek? Di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Dan kita bilang, karena kamu berani ngomong, saya ikat, saya buang ke black hole. Saudara, ini harus dilawan. Saudara, suara apapun yang dari si jahat harus dilawan. Diusir, dibungkam, dilawan dengan apa? Deklarasi. Saudara harus deklarasi dengan keras. Saya selalu bilang ini, nah, ya, bilang ke semua, buka mulut itu murah. Kalau saudara buka mulut saja malas, jangan harap kau menerima semua berkat Tuhan. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai apa? Lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan hasil. Ada gema enggak kalau ngomongnya gini? Dalam nama Yesus terima berkat. Ada gemanya enggak? Enggak ada. Gema akan keluar begini. Hai! Baru. Jadi kalau saudara enggak belajar seperti itu. Loh, ayatnya jelas kok. Harus sampai bergema. Saudara, kalau engkau bahasa roh cuma gini, kiratase. Jangan harap terima apapun. Saudara, ngusir setan cuma gini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setannya juga bilang, enggak apa-apa. Keroso enggak. Kedengeran aja enggak. Saudara bilang, Bu, kenapa harus pakai suara? Karena awal iblis menjatuhkan manusia juga pakai suara tipuan. Saudara, ini murah. Dan kalau saudara tidak bisa lakukan itu, berarti saudara belum lepas dari roh kemalasan. Kalau saudara tidak bisa untuk berteriak, ya, untuk deklarasi, ya, untuk pedang, ya
Dan bagaimana saudara bisa menerima semua kegenapan janji. Bohong-bohong kalau misalnya gini, saya doa dalam hati, tapi saya yang lain melakukan. Wong cuma ngomongnya males, apalagi melakukan yang lain. Saudara mulailah lawan belalang pengerik dengan deklarasimu. Saudara, ada banyak orang sampai tanya sama saya, bilang begini, Bu, betapa bahagia. Yang nanya ini bukan orang biasa ya, pendeta-pendeta senior. Yang kalau saya sebutin saudara kenal semua. Dia bilang, Bu, apa sih rahasianya Pak Yusak? Kenapa sampai generasi ke generasi melayani? Saya nggak tahu di luar negeri atau yang ini, tapi yang biasa nggak ada yang sampai 4 generasi seperti kami melayani. Saudara, kami ini kan kalau melayani asik ya saudara ya. Generasinya Pak Yusak, ada Bu Nani dan sebagainya ya. Terus generasinya saya, saudara, itu generasi saya sebenarnya kan Pak Daniel dan sebagainya, itu generasi saya lah saudara, yang awal-awal. Tapi setelah itu kan ada generasinya Stephen, Joshua, Bevis, AL, saudara ya. Semua kan kami melayani, nggak ada yang nggak melayani saudara. Saudara, dan sekarang generasi di bawah, Miel, Elion, semua melayani. Saudara, kalau di Mahanaim, generasi penari saja, penari. Saudara itu 14 generasi. Saudara rumah singgah, saudara itu sudah 20 generasi. Saudara sekolah, saudara sudah 12 generasi. Saudara, dan mereka nanya gini, apa sih rahasianya? Dan salah satunya saya bilang, saya belajar dari ayah saya. Saudara, ayah dan ibu saya itu menyebut kami, mendoakan kami dengan suara keras. Sehari 3 kali. Papa mama saya seperti itu. Saudara, dan kemudian masuklah ke saya deklarasi buat semuanya. Saudara, masuklah ke Joshua. Kalau saudara lihat di kamar mandi Joshua, itu kamar mandi isinya semua deklarasi. Jadi kalau mandi cuma dibaca deklarasi, saudara. Lumayan kan penghematan. Kalau duduk nongkrong di WC, saudara masuk ke WC-nya Joshua, isinya semua deklarasi, saudara. Jadi sembari nongkrong, sembari baca deklarasi. Lumayan menghemat waktu. Saudara, masuk ke mobil kami, saya, Joshua, Stephen. Begitu masuk, langsung kami akan pasang khotbah. Saudara, semuanya. Karena buat kami itu menghemat. Semua khotbah dari masa ke masa. Dari khotbah retret pertama, retret kedua, ketiga. Saudara nih ya, kalau saudara misalnya ikut retret tahun lalu, tinggal beli USB-nya. Semua itu ada saudara di BMN. Nanti kalau sudah masuk mobil, sepanjang tahun pasang aja. Karena itu akan mengingatkan saudara. Pesan 1 tahun itu. Kita itu nggak mungkin dengar 1 kali khotbah, mudeng. Saudara butuh ulang dan ulang dan ulang. Dan itulah kekuatan. Saudara, kenapa kami bisa 4 generasi? Saudara, bahkan Miel dan Elion itu dari perut sampai hari ini. Saudara, di rumah mereka itu 24 jam. Lagu deklarasi khotbah, lagu deklarasi khotbah. Sembari main, sembari apapun itu tetap terpasang, saudara. Dan itu yang membuat kami 4 generasi. Saudara, tadi saya barusan ngobrol sama Bu Elizabeth sama Pak Wesley. Saya bukannya mau nyombong, saya cuma bilang, Tuhan, siapa kami? Kami ini cuma mau melihat berkat dan keajaiban Tuhan. Saudara, Pak Wesley tanya, Bu, sekarang siapa yang bisa dihubungi di Mahanaim kalau ada kerjaan? Saya bilang, generasi ke-1, ke-2 udah full. Tapi tenang, semua generasi anak-anak semua sudah jadi.
Saudara bayangin ya, anaknya Bu Ruth itu semuanya sudah S2. Anaknya Bu Nike semua sudah S2. Saudara anaknya Bu Nita sedang sekolah S3. Saudara anaknya Bu Iren semuanya saudara. Dan semuanya saudara S1 tuh hampir sedikit. Rata-rata semua sudah S2, S3 di usia yang sangat muda. Bukan karena saudara kehebatan kami. Saya bilang sama Pak Wesley butuh IT, hubungi anaknya Pak Luki dulu. 3 ganteng istilah saya. Saudara anaknya itu 3 trio, semuanya ganteng. Semuanya pintarnya minta ampun. Saudara semuanya S2, S3. Saudara trio ganteng istilah saya. Saudara sekali lagi, bagaimana itu bisa terjadi ini loh, deklarasi. Saya tuh sampai suka guyon sama Pak Luki. Saya bilang, "Loh, deklarasi lu hebat banget sih." Saudara Pak Luki itu kan, saudara tahu ya, papahnya itu punya istri banyak. Papahnya Bu Ella juga jatuh bangun dalam perjinahan. Tapi Pak Luki dan Bu Ella tidak pernah ada skandal cerita lirik-lirik orang lain, gak pernah. Hidupnya clean banget. Saudara dan 3 anaknya, cowok tuh saudara. Pacaran aja gak pernah sama yang bukan dari Tuhan. Hidupnya clean banget. Saudara kenapa? Deklarasi menciptakan. Sekali lagi lawan pengerik. Ada saudara namanya belalang pindahan. Namanya aja udah pindahan. Bahasa lainnya belalang pengembara. Saudara ini orang yang gak pernah mau dididik. Orang yang selalu gini ya. Hari ini pelayanan di sini, pelayanan nyanyi. Ketemu orang nyebelin, pindah. Pelayanan lah, nari. Nari ketemu yang galak, pindah. Ya, pelayanan, saudara pindah gereja. Nanti ketemu di gereja siapa, saudara ya, sakit hati, pindah. Ini namanya saudara kena belalang apa? Pindahan. Dan saudara gak bisa jadi. Saudara dimanain 50%, jadi bagus banget. Tapi 50% gak jadi, betul. Why? Pindahan. Satu pemimpin ini pindah, satu pemimpin ini pindah. Saudara, saya bukan anti saudara belajar dari siapapun. Malah saya bilang saudara harus belajar dari siapapun. Tapi saudara harus punya satu pemimpin. Saudara harus punya satu bapak, satu ibu. Itu kata Alkitab loh. Paulus berkata engkau boleh punya banyak, tapi engkau harus punya satu. Why? Saudara enggak bisa jadi. Saya ini punya teman, IQ-nya 150. Tapi dia hari ini jadi tukang, saudara ya, angkut barang. Why? Sekolah saudara ya, sebentar di matematika, enggak enak, pindah arsitek. Banyak kerjaan, pindah saudara IT. Enggak jadi. Enggak ada yang jadi saudara. Saya punya teman, idenya banyak. Tapi enggak pernah jadi pegang apapun, enggak benar. Baru saudara ngerjain toko, enggak detail. Pindahlah ngerjain saudara ya peternakan. Enggak A sampai Z, peternakan cuma mau untung. Tapi tidur di kandang enggak mau. Ya gagal. Saudara punya toko, punya pabrik, pembukuan enggak benar. Ya enggak bisa. Saudara engkau enggak bisa jadi belalang pindahan. Mau sampai kapan? Kau harus temukan destinimu. Kau harus beresi hidupmu. Kau harus beresi setiap detail hidupmu. Baik itu keluarga, pelayanan, destiny. Saudara harus beresi. Dan kau harus tahu kau di mana. Saudara, banyak orang bilang begini sama saya. Bu,
Gimana sih rahasianya Mahanaim besar? Mahanaim 29 tahun ya. Dan kalau tidak karena saudara, saya pelayanan di luar kota, saya tidak pernah satu kali pun tidak datang. Saudara, saya bisa gak datang, tapi buat saya gak bisa. Itu bagian dari apa? Saudara, komitmen, kesetiaan. Saudara bisa Joshua dan Kesya gak datang. Satu kali pun gak pernah, kecuali dia pelayanan di luar. Saudara tanya semua orang yang pernah di Mahanaim, apakah kami pernah terlambat karena ya urusan pribadi? Kalau kami terlambat itu memang kami baru datang dari luar kota, atau karena kami saudara ya memang pelayanan di tempat lain. Tidak pernah. Sampai kalau ada orang Mahanaim terlambat, saudara, karena Joshua itu bawa anaknya, saudara, dari sejak umur 5 hari. Dan kalau ada orang terlambat di Mahanaim, Joshua suka nyindir begini, Miel Elion dari kecil sampai sekarang gak pernah terlambat. Ya, dari bayi sampai sekarang gak pernah bolos. Sakit pun datang, panas 40 pun datang di Mahanaim. Bagaimana kamu yang dewasa dan harusnya bisa ngatur waktu, datang jam 7:15. Sedangkan Elion dan Miel, bahkan ketika saya punya mereka bayi, mereka akan hadir selalu 6:30 hari Senin, 6:30 hari Sabtu. Saudara, ini bagian dari komitmen. Kalau saudara tahun depan saudara mau lolos dari krisis, beresi komitmenmu. Komitmen ini gak cuma soal pelayanan ya. Kalau saudara itu punya toko dan saudara gak pernah di toko, ya jangan harap tokomu berhasil. Saudara, saya ini kan Stephen punya restoran ya. Sampai Stephen ini bilang gini, saya juga gak ngerti mah kenapa. Saya ini udah didik semua orang di toko saya, di restoran saya. Didikannya itu sebelum kerja 6 bulan. Training khusus. Kalau melanggar kena SP. Saudara, sebelum kokinya diterima, setiap hari harus masak dan tidak boleh berubah. Tapi saudara tahu kenyataannya, kalau dalam minggu itu Stephen gak datang, semua berubah. Rasa berubah. Loh, itu semua resep, semua ada loh. Kokinya itu koki bintang 5 loh. Hanya dengan dia ada di situ, cuma berdiri gitu ya, ngontrol muter, semua akan berjalan dengan baik. Begitu dia tidak ada, itu bisalah ditinggal 3-4 hari bisa. Tapi dalam seminggu dia tidak muncul 1 kali, berubah. Sampai saudara ya, saya tuh sering banget diajak ke sana mendadak, terus bilang, mah pesan aja mah. Jadi saya tuh sering dijadiin tes, saudara ya, tes dan mata-mata, saudara. Terus kemudian nanti Stephen bilang gini, bilang ya, saya akan bilang saus berubah, rasa berubah, ini berubah. Terus nanti dia datang marah-marah. Tapi gak bisa tidak. Makanya kalau saudara gak punya komitmen, saudara tidak akan berhasil apapun. Jadi saudara bilang, Bu, pelayanan bisa berhasil. Kan saya selalu nongol di Mahanaim. Gak pernah saya gak nongol di Mahanaim. Saudara, rumah singgah itu kan ada 5.000 ya. Kalau Bu Nita tidak teriak, semua berubah. Rumah singgah itu tidak ada hadirat Tuhan kalau Bu Nita tidak teriak. Pemegang rumah singgah itu Bu Nita, singa betina itu. Saudara megang 5.000 rumah singgah.
Kalau saudara tahu Bu Nita lagi ngamuk, mengerikan saudara. Saya yang suka bilang ini, Nita sabar. Gak bisa Bu. Saudara, tapi itu kenyataan. Untuk rumah singgah itu berada dan berdiri, Bu Nita harus teriak setiap minggu. Saudara, itu ada sumnya Bu Nita buat semua rumah singgah, seminggu 3 kali. Itu jam 4:30 pagi. Betul. Dan setiap 4:30 pagi Bu Nita akan teriak-teriak. Dari deklarasi, khotbah, marah-marah. Kenapa ya? Bagian dari apa itu? Komitmen. Nah, tahun depan saudara mau berhasil. Check and recheck semuanya. Check and recheck. Apanya? Semua. Kerjaanmu, keluargamu, ya, pelayananmu. Beresi. Supaya saudara keluar dari apa? Krisis. Saudara ada gelombang, apalagi pelompat. Pelompat ini gini. Saya ini banyak banget konseling saudara. Orang pergi misalnya nih saudara ya, ke Bali enggak kebas-kebas. Pulang ditempelin roh. Saudara ada orang buka celah. Langsung rohnya nempel. Saudara, saya ini ngelayanin satu orang. Dia pergi ke NTT, lihat tanaman keramat bagus, anggrek katanya. Saudara, dan apa yang terjadi? Saudara, dia bawa pulang. Begitu dibawa pulang, sekeluarga kena kanker. Saya bilang hati-hati. Ini namanya belalang pelompat. Ada celah, dia akan lompat. Saudara, celahnya bisa macam-macam, dosa, marah, perzinahan, apa saja. Ya. Dan saudara harus sungguh-sungguh sadar. Sungguh-sungguh sadar. Bahaya di depan mata. Saudara, ada belalang apa lagi saudara? Pelahap. Ini belalang pelahap melahap semua. Kesehatan saudara. Saudara, uang saudara. Pelayanan iman. Dan saudara tidak bisa tidak harus perang. Makanya harus SMA, sapu bersih. Saudara harus bilang dalam nama Yesus semua. Tidak ada penyakit yang mengenak saya. Semua roh yang mau mencuri aku ikat, aku buang ke black hole. Saudara perang. Saudara bilang, Bu capek. Halah itu enteng. Gak sampai semenit. Tapi efeknya dahsyat. Ini belalang-belalang akan dilepaskan iblis tahun ini dan tahun depan. Dan saudara harus sungguh-sungguh waspada. Saudara, kita teruskan. Hari-hari ini apa yang sedang terjadi? Saudara, yang pertama sudah ada perdamaian di Israel. Ya, saudara, karena itu saudara harus tahu. Saudara, waktunya sudah sangat singkat. Ayatnya berkata, haruslah dinyatakan manusia durhaka. Yang harus binasa yaitu lawan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahwa ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, karena itu saya berkata, saudara, bait Allah ketiga kalau berdiri. Itu berarti masa antikris sudah sangat singkat. Saudara, tahun depan Tuhan suruh saya sekali lagi. Tahun ini sudah ada yang berangkat untuk perang. Saudara, tapi tahun depan Tuhan suruh saya sekali lagi perang di Israel. Menahan bait Allah ketiga dan kesesakan besar dan antikris. Jadi kalau saudara bilang, Bu saya mau ikut. Nah, nabung dari sekarang ya. Saudara, tahun depan. Saudara bilang, Bu kapan? Kira-kira saudara Februari akhir atau awal Maret. Saudara, tapi buat perang loh ya, bukan buat jalan-jalan. Kalau ikut saya jangan harap duduk-duduk santai. Tidak ada duduk-duduk santai. Bahkan mungkin tidak ada sempat belanja. Isinya apa? Perang. Saudara ya. Tapi kalau sudah bilang, Bu saya mau ambil bagian. Saya mau ikut perang menahan kesesakan besar. Nah, saudara siapkan uangnya ya. Supaya saudara berangkat sama-sama.
Kita akan berangkat sama-sama menahan kesesakan besar. Saya harapkan kita bisa berangkat satu pesawat lagi, saudara ya. Dan kita sekali lagi, saudara, buat yang ajaib, saudara. Saudara, saya berdoa kita waspada. Saudara, karena jangan sampai ada satupun dari kita yang masuk masa kesesakan besar. Saudara bilang, Bu, kenapa kita harus menahannya? Loh, harusnya ini udah waktunya. Saudara, gampang aja itu. Saudara, Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib tahun 33, betul? Umurnya 33. Tapi 0 Masehi itu enggak pas Tuhan Yesus lahir. Saudara, Yesus lahir itu menurut sejarah 3 tahun sebelum Masehi. Jadi, saudara, tambah 2000. Maka 2030. Setelah itu kita akan masuk masa 1000 tahun. Sebelum kita masuk masa 1000 tahun, ada 7 tahun aniaya. Ada 7 tahun masa kesesakan, betul? Kalau 2030 dikurangi 7 piro? 2023. Jadi seharusnya sekarang ini sudah masuk masa kesesakan besar, betul? Makanya kalau gereja lain bilang, Bu, kita harusnya sudah masuk, betul. Kalau Tony Daud bilang, siapkan diri masuk krisis, betul, betul. Kalau gereja lain, bahkan ada pendeta yang berani bilang, siapkan diri jadi martir, betul enggak? Betul. Tapi aliran Bahtera sudah bilang, Bu, kenapa? Tuhan bilang, selama masih ada yang menahannya, maka bisa ditahan. Bagian kita ini nahan. Karena kita tidak mau masuk. Kecuali saudara mau masuk. Tidak mau kan? Lawang Alkitab bilang pahlawan saja menangis. Jadi kita tidak mau masuk, makanya tahan. Untung ada ayat, selama masih ada yang menahannya, bisa ditahan. Ayat, untung ada ayat lain. Daniel 12 ayat 1. Selama ada generasi Mikael, bangsamu akan terluput. Masih ada ayat lagi. Selama belum diangkat, maka ya pembinasa keji dan roh itu belum bisa berkuasa penuh. Jadi saudara, kalau yang lain ngomong jangan bilang salah. Enggak, betul. Tapi bagian kita menahan. Bagian kita minta lawatan. Minta pertobatan, karena itu nahan semuanya. Kalau sudah diangkat, saudara mau semua diangkat? Di awan-awan? Nah, boleh tuh, boleh kesesakan besar. Boleh itu saudara ya, kan kita udah diangkat. Sesudah itu kita akan turun lagi. Dan memerintah di masa 1000 tahun. Nah, tapi kita akan mempertahankan. Sebagaimana mungkin. Sampai kita diangkat di awan-awan. Jadi jangan berantem sama gereja lain. Yang gereja lain ngomong betul. Sudah dekat, betul. Tapi kita akan terus menahan. Sampai kita diangkat di awan-awan. Amin. Untuk itulah saudara harus siap. Untuk itulah saudara harus siap. Hati-hati. Nah, masa saudara ya. Masa di mana saudara kesesakan besar itu terjadi, kalau apa? Ayatnya saudara begini. Telah dibuatnya. Jadi yang telah itu iblis mau membuat pohon anggur menjadi saudara musnah. Ya, nanti saudara baca di rumah, kalau saudara minta PPT-nya bisa minta, semua boleh dibagikan. Saudara, ini loh yang mau dihancurin ini semua. Kalau masa kesesakan besar datang, ini yang terjadi. Dan hari-hari ini apa yang mau dicuri dan dihancurkan ini. Jadi saudara harus waspada. Yang pertama, pohon anggur itu bicara cinta yang bertumbuh.
Saudara, jangan sampai cintamu memudar. Jangan sampai cintamu sama orang, sama Tuhan, sama suami, sama anak jadi dingin. Kalau saudara sudah mulai dingin, bilang, Tuhan sabar. Sabar. Kalau saudara nyanyi udah tidak ada rasa, teriak, sabar Tuhan. Karena tanpa cinta sudah tidak akan naik. Kenapa cinta yang pertama kali mau diserang? Cinta itu magnet. Yang kalau nanti di atas semua bet. Saya pernah melihat penglihatan. Saya nanya sama Tuhan, Tuhan diangkat tidak diangkat tuh gimana? Tuhan bilang gini, lihat tuh. Di atas tuh ada magnet besar bentuknya hati. Tuh hatinya Tuhan. Bem. Saudara dan semua yang punya cinta. Otomatis nempel. Kesedot. Tapi yang tidak punya cinta. Tidak bisa terbang. Tidak bisa nempel. Saudara, karena itu check and recheck cintamu. Kalau saudara ada di tempat ini karena harus. Anak-anak karena dipaksa Bu Elis dipelototin. Itu bukan karena cinta. Ya, saudara sekali lagi minta cinta. Saudara, pohon ara itu kemudahan dan kemurahan. Jadi kalau di Israel mereka harus menanam pohon ara di depan halaman rumah. Saudara, karena pohon ara itu gampang banget tumbuh, di rumah saya juga ada, saudara. Saudara, dan supaya apa? Setiap orang yang lewat boleh metik. Karena mereka yang kelaparan kalau metik pohon ara pasti nggak mati. Pasti saudara mereka bisa hidup. Karena itu pohon ara kalau tidak berbuah Tuhan kutuk. Karena artinya dalam hidup kita tidak ada kemurahan buat orang lain. Tidak ada kemudahan buat orang lain. Karena ada orang itu ya gini, berteman susah, sama orang jutek. Kalau bisa dibuat gampang tidak mau, dibuat susah. Ya saudara, tapi kan kita ini bisa nolong. Apa aja lah kalau bisa nolong. Ya kalau kita bisa berdamai, ayolah berdamai. Kalau lihat tetangga, ya seperti ya hal yang simpel lah. Saudara seperti Elion Miel, lihat temennya lapar aja. Saudara dia bilang sama mbaknya, Mbak besok bawain aku sosis yang banyak, nugget yang banyak. Aku mau bagiin teman-teman semua sosis dan nugget. Itu gampang, gak ada yang susah. Mbaknya tanya, kenapa Yon? Temenku tuh bilang gak pernah makan nugget. Gak pernah makan sosis. Jadi besok bawain aku nugget yang banyak ya Mbak. Sosis yang banyak. Aku mau bagiin semua. Saudara, itu gampang, itu mudah. Bisa mengerti? Tapi ada orang yang hidupnya ini semua serba susah. Di dalam ini gak ada yang gampang mengalir. Saudara, gak gampang mengampuni. Gak gampang minta maaf. Gak gampang saudara ya untuk bertobat. Nah itu pohon aramu bermasalah. Saudara, kemudian saudara apa? Ratapan anak darah ini bicara apa? Sudah hilang keintiman dan kekudusan. Saudara, ada banyak orang mulutnya gak kudus, badannya gak kudus, pikirannya gak kudus. Saudara, saya itu kan dulu sering diprotes ya. Orang lihat tarian pasangan bilang gini, najis gak kudus. Menurut saya ya itu pikirannya yang gak kudus. Loh kalau saudara ya pikirannya kudus, loh yang itu nari saudara banyaknya kakak adik, suami istri. Saudara, dan percayalah saudara, kalau saudara yang nari, saudara tidak bisa mesum pada waktu nari. Nari itu capek dan sakit saudara. Apalagi kalau diangkat. Yang diangkat sakit, yang ngangkat sakit. Gak mungkin sembari ngangkat sakit semuanya, sembari mikir gini, aduh saya pegang-pegang, gak bisa. Saudara, kalau saudara nari ya, beda
sama nyanyi. Nari itu saudara harus mikirin gerakan, mikirin lagu, mikirin tempo, saudara ya. Mikirin balancing, saudara gak bisa mikirin mesum. Saudara kalau dulu ya Stephen ngangkat atau Joshua ngangkat Kesia sampai bilang gini, aduh mah gak pingsan aja udah untung katanya ya. Loh Joshua itu pernah saudara, hari itu dia puasa, saudara, dan Kesia naik di pundaknya, kepencet gak tahu apanya. Saudara sembari Kesia ngangkat, dia gini, untung dipegang sama temennya. Kesia turun, Joshua tuh udah pingsan. Dalam keadaan berdiri, saudara. Saudara dulu kalau Stephen nari, kan pakai jubah itu kan panasnya haleluya, apalagi jubahnya Mahanaim. Jubah di sini tuh masih lumayan. Oh jubahnya Mahanaim itu satu jubah bisa 10 kilo. Saudara jubah-jubah yang para pemimpin itu kan semua pangkat senjata itu bisa 10 kilo saudara. Saudara itu kalau selesai nari, itu yang namanya diperas saudara bisa 1 ember punyanya tipe bajunya. Jadi kalau enggak pingsan itu udah haleluya. Tapi saudara, orang bilang gini, itu tarian pasangan mesum. Nah itu pikiran yang mesum. Saudara, nanti kalau di Mahanaim ya saudara ya, kami itu kan dipasang-pasangin saudara. Pasangin buat ini harus kerja sama siapa, ini harus kerja sama siapa, karena kerjaan kan banyak. Saudara, ya saudara nanti bilang gini, oh dia sama dia berzina, dia sama dia, ya itu mesum di otak. Saudara, terus gosip, ini gak ada kekudusan. Bahkan kau menjamah orang-orang yang diurapi. Banyak orang sama sekali gak mengerti, tapi menghakimi. Saudara, hati-hati dengan mulut. Saudara saya ini sampai, saya kasihan, bukannya apa-apa ya, saya ini kasihan. Orang ini bilang begini sama banyak orang ini, Bu Iin tuh pasti kaya raya, pasti korupsi. Ya. Saudara, yang saya kasih sama mereka. Kalau enggak bagaimana bisa membiayai Mahanaim kalau enggak korupsi suaminya. Saudara, ujungnya apa? Mereka enggak pernah diberkati. Nah ini enggak ada kekudusan. Mulut enggak ada kekudusan. Cara mikir enggak ada kekudusan. Saudara kita enggak pernah tahu, makanya betapa Tuhan menyintai saudara Daud. Tapi ada Simai yang kerjanya bilang, mana ini pezina, pembunuh. Ujungnya apa? Simai yang mati. Saudara, banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi jaga kemurnian, kekudusan, keintiman dengan Tuhan. Saudara yang mau dihabisin iblis apa? Korban. Pengabdian. Saudara ada banyak orang bilang begini, gak usah ngabdi-ngabdi, kita masing-masing sama Tuhan. Saudara lihat Alkitab. Siapa yang bisa mewarisi Musa? Joshua yang ngabdi, bukan anaknya loh. Siapa yang bisa mewarisi saudara ya? Saudara Eli, bukan anaknya loh. Samuel yang mengabdi. Siapa yang bisa mewarisi saudara bahkan mengembalikan kekayaan Abimelekh yang hilang? Rut. Yang mengabdi pada Naomi. Siapa yang bisa mewarisi Elisa? Elia, Elisa. Bahkan siapa yang bisa mewarisi saudara dari Yesus yang mengabdi? Saudara, ada banyak orang tidak pernah mengenal pengabdian. Dan saudara tidak mengenal pengabdian, saudara tidak bisa mewarisi banyak. Kenapa saya bisa mewarisi banyak dari Pak Yusak? Hari itu Tuhan bilang belajar mengabdi. Jangan anggap dia ya papamu, tapi anggap dia Tuhanmu. Setiap kali didoakan, saya akan pegang kakinya. Semua kebutuhannya saya bilang, Pak biarkan aku yang menyediakan.
Saudara itu mengabdi. Dan saya melihat bagaimana warisan itu turun. Orang tuh selalu pikirannya aneh-aneh. Waktu Tuhan bilang gini, bantu Pak Petrus Agung. Kamu belajar mengabdi. Kamu belajar bantu. Dia tidak bisa perang. Dia tidak tahu bagaimana tentang membangun sekolah. Nolong orang miskin. Kamu ngabdi. Saudara, orang pikirannya apa? Negatif. Sampai ada kawin rola. Sampai ada gosip macam-macam. Saya tuh mikir, aduh orang itu mesum banget pikirannya. Ya. Tapi saudara bayangin. Hari itu Pak Petrus Agung stuck 3.000. Begitu saya berkata, Kak, gue bantuin perang. Aku bantuin semuanya. Bikin rumah singgah, bikin sekolah. Saudara itu dalam setahun. Saudara jemaatnya jadi 10.000. Saudara berkat Tuhan. Drugs. Tapi orang cuma bisa apa? Menghakimi, marah. Saya berdoa berhenti. Pakai caramu, pikiranmu. Tapi sekali lagi pengabdian, belajar ngabdi. Belajar korban. Belajar saudara ya, melayani dengan hati. Belajar saudara, firman lebih lagi. Belajar mengerti tentang darah perjanjian. Jaminan, urapan dan hikmat. Ini semua yang mau disikat sama iblis. Karena tanpa ini kita tidak akan bisa berkemenangan. Kita tidak bisa melewati krisis. Tapi dengan ini semua kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Saya sudah melewati tahun 98. Saudara di sini pasti banyak yang melewati 98, betul? Saudara, 98 itu buat orang semua krisis. Bayangin dolar dari 400 jadi 20.000 kalau saudara masih ingat. Tapi 98 lah yang membuat saya kaya raya. Hari itu Tuhan bilang apa? Beli dolar. Saudara, 98 lah Tuhan bilang buka Mahanaim. Saudara, 98 lah Tuhan bilang buka sekolah. 98 lah Tuhan bilang banyak hal sama saya. Saudara, setiap kali saya ketemu orang dan orang itu bilang, Bu ini bagaimana? Hari itu ada beberapa yang punya kontraktor, saya bilang jual. Ganti pabrik plastik. Saudara, dan itu dia beliin dolar. Saudara, semua yang belajar itu semua komplit nih ya. Saudara, engkau akan lihat krisis akan menjadi Kristus dinyatakan. Saudara, hari itu 98 saya mulai memberi makan setiap hari 2.000 orang. Di tengah Krismon. Ya. Dan saya mau berdoa saudara menangkap. Itu tahun keren banget dan itu kemarin sekali lagi kami alami. Kalau saudara ingat itu tahun ada tembak-tembakan demo. Dan itu tahun saya lihat jalan dengan Tuhan. Saudara, setiap kali orang sudah kumpul Tuhan bilang ini, lewat. Kamu doakan. Saya lewat dan saya lihat bagaimana Tuhan meluputkan. Tapi kemarin sekali lagi pada waktu demo di Jakarta. Saudara, Tuhan bilang sama Mahanaim, buat arak-arakan di jalan. Orang bilang gila. Sedang lagi rame-ramenya. Tuhan suruh buat arak-arakan. Karena Tuhan bilang ini, jalanan tidak boleh jadi tempat pertumpahan darah. Jalanan tidak boleh jadi tempat cacian dan makian. Jalanan tidak boleh jadi tempat berantem. Jalanan harus jadi tempat doa. Tempat pujian dan penyembahan. Tempat lawatan. Tempat orang berlutut. Saudara, kami buat jam 4 pagi. Tapi ajaiblah pasukan, jam 3 pagi semua udah datang. Saudara, yang ajaib lagi, saya bilang ini, siapa aja yang gak takut? Saudara, yang datang berapa? 1.500. Saudara dan kami nyembah di jalan.
Kami minta izin sama polisi, polisinya semua bilang begini, Mahanaim kan? Silahkan. Katanya ya, kalau Mahanaim kami tahu katanya. Doanya mantap katanya. Pokoknya kalau Mahanaim sudah turun ke jalan pasti beres katanya. Jadi polisinya yang mendukung saudara. Dia bilang turun bu, serbu bu katanya ya, biar berhenti. Dan mereka lihat. Kami doa di jalan saudara. Saudara kami berlutut di tengah seluruh Indonesia. Ada larangan kumpul massa. Tapi saudara polisi bilang ini buat Mahanaim kami buka. Saudara kami berdoa berlutut. Setelah itu selesai saudara. Wah hadirat Tuhan keren. Pokoknya keren banget lah saudara. Tuh polisi semua ikutan nangis. Saudara kami minta ampun di jalan. Kami sujud di tengah jalan. Saudara setelah selesai, saudara ada di di YouTube dan semuanya kami sebar. Dan kami bilang jalanan harus jadi tempat penyembahan. Setelah itu kami turun ke demo. Saya tuh bangga dengan pasukan saya. Saya bilang ini, siapa yang berani turun? Semua berani. Dari anak cilik-cilik 10 tahun, 5 tahun. Sampai oma-oma semua turun. Saudara kami bagiin es. Jadi semua kami bikin es tumen. Kami kasih es dan bilang ini pulang. Pulang semua nurut saudara. Kami bawa bunga. Dan kami ojol polisi kami kasih bunga. Semua nangis. Saudara kami bawa makanan. Kalau makanan kami kasihnya ke polisi karena kasihan. Saudara jadi kami bawa makanan kami kasih ke polisi sembari kami doain. Nangis semua. Tapi kalau pendemo kami kasihnya es sama bunga. Nah, ya, biarin mereka jadi manis. Ya, biarin mereka jadi cool. Biarin mereka jadi saudara ya cantik saudara. Saudara semua mau. Yang garang-garang kami bawain boneka saudara. Saudara karena kami dapat sumbangan boneka 5.000 saudara. Jadi kami bawain boneka. Kalau saudara lihat lucu banget sih. Saudara kami tahu kan ini yang garang-garang nih bawa bom molotov, bawa saudara ya batu buat lempar-lempar. Kami kasih boneka. Kami bilang ini, Pak bonekanya dipeluk ya. Tanda soft, cinta, damai, unity. Kalau saudara lihat tuh yang garang-garang preman-preman meluk. Lucu lah saudara. Dan tiba-tiba semua damai. Semua selesai. Saudara dalam 1 hari. Semua cool. Saya cuma mau berkata ada kuasa. Tapi apakah anak-anak Tuhan mau? Apakah kita mau turun? Apakah kita mau tepat? Apakah kita mau taat? Saudara. Tahun depan itu akan menjadi kekuatan saudara. Saudara apalagi yang tahun depan kita harus lewati adalah breakthrough, terobosan. Saya mau saudara baca di bawah saja. Maka roh Tuhan akan datang seperti arus pasang. Dengan deras yang menerobos melalui tempat sempit. Didorong oleh nafas Tuhan. Dan mengusir mereka sampai melarikan diri. Saya tidak tahu musuh saudara, masalah saudara, kekeringan, kesepian, kemiskinan. Saudara kalau saudara melekat nempel sama roh Allah. Maka tahun ini sampai tahun depan roh Allah akan bergerak dengan dahsyat dan menerobos semuanya. Tapi ingat. Saudara yang ngikut sama roh Allah. Bukan roh Allah suruh ngikut saudara. Saudara yang harus dibungkus sama roh Allah. Saudara yang harus naik di gelombangnya. Saudara ingat kalau lihat surfing. Saudara pernah lihat surfing kan? Bisa nggak saudara ya suruh ombaknya yang ngikutin saudara ke pantai? Ya nggak bisa. Saudara yang harus masuk ke tengah ombak itu. Betul? Dan saudara harus naik di situ. Ikuti gelombangnya. Saudara sudah mikir gini. Bu, apakah ibu itu suka nyanyi di jalan jam 3 pagi? Enggak. Lebih suka tidur.
Tapi karena itu gelombang Roh Kudus saya harus ada di situ. Apakah saya suka ke Israel di tengah banyak perang, banyak urusan? Enggak. Saudara, cucu saya sama Joshua itu bilang begini. Aduh Ma, aku tuh baru pulang dari Jogja. Badan rentak semua. Dan saudara, dia besoknya Jogja selesai, besoknya harus berangkat ke Cina. Cucu saya dua-dua yang begini, Oma, seharusnya badanku tuh capek buat perang ke Cina. Tapi kita harus perang. Nah, ya. Saudara, karena kita harus ada di mana Roh Kudus bilang. Ya. Apakah akhir tahun saya enggak pengen jalan-jalan? Pengen. Saudara pengennya ya akhir tahun duduk-duduk di Bali gitu kan ya. Saudara ya menikmati laut di hotel terbaik, makan-makan, lu kan pengennya. Tapi kalau Roh Kudus bilang begini, doa 8 jam. Ya siap, kan gak bisa begitu. Masa bisa bilang begini, Roh Kudus nawar dong 3 jam dong. Ya gak bisa. Di mana ombak itu ada, kita ada di situ. Dan hari itu saya bilang ini, Tuhan bilang ini, akhir tahun tidak ada istirahat, tidak ada pergi. Tuhan bilang terlalu berbahaya. Pegang dan kawal 8 jam. Saya bilang siap. Tidak ada pilihan lain. Saudara, saya berdoa saudara menangkap. Maka saudara akan menghadapi krisis bersama Kristus. Saudara, yang kedua, waktunya expand. Ayatnya bilang gini, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini seorang pahlawan perang yang perkasa. Saudara, ada banyak orang yang gini, saya udah begini aja lah cukup. Saudara tidak pernah belajar, tidak pernah upgrade, tidak pernah expand. Saya mau ngomong gak cukup, saudara, gak cukup. Saudara harus upgrade dan expand untuk menghadapi tahun depannya. Saudara upgrade dalam hal apapun, saya suka banget. Saudara, anak pembantu saya ini, bayangin ya, dulu pembantu saya, tapi dia expand terus. Saudara, Mbak Susan sama Mas Nur, saudara, saya sudah sering cerita, dia masuk ke rumah saya 4 SD karena gak bisa sekolah, gak punya uang. Jadi masuklah dia ke tempat saya kelas 4 SD, saudara. Saudara, dan begitu masuk ke tempat saya bilang, Mbak sekolah. Saudara, dia sekolah ujian persamaan, paket A, paket B, paket C, sekarang dua-duanya S2. Saudara, dia berdoa di mana ditempatkan, dia mimpi Papua. Dan dia di Papua, saudara, dia punya radio, punya gereja, punya 10 rumah singgah, punya sekolah. Dari saudara playgroup sampai SMA. Ini pembantu saya. Nah, anaknya umur 15 tahun. Saudara juara di sana, Pakisbra. Mamanya bilang gak bisa kalau di Papua nanti dia terlalu cengeng. Dikirimlah ke rumah saya. Dikasih di bawah Bunita. Saudara, baru sebulan di rumah saya. Umur 15 tahun. Saudara, tiba-tiba setiap hari pulang jam 7 malam. Jadi kurus, saudara ya, dari datang lumayan gendut, pas lah ya. Tapi kelihatan badannya gendut gitu, terawat sama mama papanya. Sekarang kurus, hitam banget, saudara. Padahal kan harusnya di Papua hitam ya. Ini enggak, di Papua putih, di sini hitam, saudara. Saudara, saya nanya sama dia, Rafael namanya. Rafael, kamu tiap malam kemana? Dia bilang, Bu, Ibu Nita bilang, Rafael, kamu enggak bisa di sini tanpa buka rumah singgah. Saya tidak tahu bagaimana kamu cari rumah singgah. Buka. Saya kasih waktu kamu dalam 2 minggu harus buka rumah singgah. Saudara, percayalah kalau sudah naruh anakmu di bawah Bunita, mereka akan menangis-menangislah. Tapi pasti jadi keren. Saudara, karena saya sudah taruh anak saya Stephen dan Joshua. Bayangin ya, pelajaran pertama usia 5 tahun.
Ditaruh di tengah jalan. Benar-benar di tengah jalan. Ini jalan arus ke sana, ini jalan arus ke sini, anak saya ditaruh di situ. Suruh bagiin apa? Stiker permen ke semua orang yang jalan. Mobil-mobil yang lewat. Saudara truk-truk yang lewat. Saya pulang pelayanan, saya bingung. Anak gue di tengah jalan. 5 tahun sini mobil. Saudara, tapi saya bilang, udah silakan Bu Nita, just do it. Saya bilang, sampai mereka jadi. Saudara, dan ajaib, bayangin. Baru 1 bulan di tempat saya. Namanya Rafael, umur baru 15 tahun. Sudah buka 2 rumah singgah. 2 rumah singgah. Sampai saya bilang, Rafael, kamu jagoan. Dia bilang, kalau enggak begini, saya habis sama Bu Nita, Bu. Saudara, ini expand. Expand, saudara. Saya berdoa, saudara, expand. Saudara sudah bilang, Bu, apa, coba lihat apa yang ada. Kalau saudara yang berkata, saya ini punya uang cukup. Ambillah saudara setiap hari, misal, ya, bikin 10 nasi bungkus, turun ke jalan-jalan. Kalau saudara bilang gini, saya ini bisa nyanyi. Mulailah setiap hari nyembah, sejam. Salah satu yang hebat dari mama saya. Saudara, dia tidak pernah tidak. Pagi dia akan doa 1 jam. Saudara, malam dia akan doa 1 jam. Nyanyi full. Kalau mama saya doanya gak deklarasi teriak-teriak kayak saya. Doanya gini, nyanyi doa. Jadi nyanyi misalnya, how great is our God. Engkaulah Tuhan yang ajaib. Supaya nyanyi sembari main omnichord. Saudara, dia mempertajam pedangnya. Saudara, cucu saya sekali lagi, kenapa saudara bilang, Bu, cucu terus? Ya karena saya pengen gini, anak 3 tahun 4 tahun aja bisa. Kalau saudara gak bisa, kebangetan. Alasan. Saudara, cucu saya itu Tuhan gak boleh 1 hari pun nganggur. Jadi ada jadwal. Senin doa pagi, habis itu apa? Les balet. Saudara, hari Selasa les matematika fisika. Saudara, hari Rabu les bahasa Inggris. Karena harus ke bangsa-bangsa. Hari Kamis apa? Saudara, doa rock. Saudara, hari Jumat apa? Ke panti asuhan dan ke rumah singgah. Sabtu pelayanan, boleh ke mall. Saudara, jelas. Tapi ada banyak orang yang gak expand hidupnya. Saudara ditanya pelayanan, gak ada. Saudara, kalau sudah tahu anaknya Stanley lebih keren lagi. Anaknya baru 2 tahun, saudara. Tapi setiap hari main drum 2 jam. Kalau kebaktian, kalau saudara sempat lihat, saudara itu sering ada anak kecil di depan. Dia main drum 4 jam, tidak duduk. 2 tahun. Jadi dulu udah keren. Jadi itu anaknya Bu Melinda sama Pak Fendi. Dia mulai main drum 4 tahun. Sampai hari ini, saudara. Tuhan bawa kemana-mana sebagai pemain drum, keren banget sampai hari ini. Tapi anaknya Stanley, saudara, dan Vera lebih keren lagi. Umur 2 tahun, saudara. Sudah main drum rutin di Mahanaim. Saudara. Dan 4 jam gak pernah nyerah. Kalau capek cuma minum, dikasih roti, segigit 2 gigit, main lagi. Bam, saudara. 2 tahun. Ini upgrade namanya. Upgrade. Gak apa-apa, lebih bagus. Gak apa-apa. Saudara, ini contoh ya. Saudara, anaknya Stanley sama anak saya sama cucu saya Elion sama-sama les drum. Tapi saudara Elion sampai hari ini gurunya belum boleh dia main drum, masih ngawur. Saudara, tapi gurunya anak buahnya Stanley bilang, ini gak pernah salah mat. Maksudnya salah ritme, tempo, gak pernah. Jadi dia bilang dia sudah bisa main. 2 tahun.
hanya nunggu kakinya cukup. Supaya dia bisa main kaki dan tangan. Karena dia masih kecil banget. Jadi hari ini dia cuma bisa main tangan. Ya enggak apa-apa. Elion belum bisa main drum karena Elion bisa nari. Elion harus upgrade soal apa? Karena dia jagonya penglihatan. Jagonya perang. Tapi dia sudah jago, saudara. Yang besar anaknya Stanley itu Yehuda namanya. Saudara dia satu kelas juga sama Miel soal apa? Les keyboard. Tapi sama. Saudara Miel gurunya bilang ngepas. Sedangkan anaknya Stanley setiap minggu naik tingkat, saudara. Orang lain tiap bulan dia naik tingkatnya tiap minggu, saudara. Main keyboardnya keren, saudara. Umur berapa? 4 tahun. Tapi Miel paling jagonya di nari. Dia les. Dan gurunya sampai bilang, wah ini anak bakat banget nari. Ya mau kaki, kalau sudah tahu kaki dia sampai sini tuh bisa rata lurus. Split juga bisa, semuanya ke belakang kemanapun, ditekuk apapun badannya bisa. Sekali lagi bukan, saudara bisa setiap orang tuh dikasih talenta. Tapi temukan talenta itu semudah mungkin. Kemudian expand. Tapi saudara bilang, bu kami yang tua, ya enggak apa-apa. Ayo temukan apa the best of you. Dan layani Tuhan dengan itu. Saudara bisa melayani dengan apa? Doain orang miskin. Saudara bisa layani Tuhan apa? Doain orang sakit. Saudara bisa layani Tuhan dengan masak. Bahkan saudara bisa layani dengan mijet. Saudara bisa layani dengan bersih-bersih tempat ini. Tapi biarkan dirimu expand. Yang terakhir, selami kedalaman. Saudara, ada banyak orang tidak pernah punya kedalaman dengan Tuhan. Perang, tidak tahu kedalaman. Apa sih bu perang? Pokoknya kiaratasya karatase. Bukan itu intinya. Apa sih pengurapan? Dikasih minyak. Bukan itu intinya. Apa sih penyembahan nyanyi? Bukan itu intinya. Kalau saudara tidak punya kedalaman, sampai saudara mengerti intinya, maka tahun depan akan susah. Ini waktu pelajari semua intinya. Maka saudara tahun depan akan melihat Kristus dalam segala keadaan. Amin. Kristus mau menyatakan diri dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan, hidupku menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari Tuhan, tanda mujizat biar ini terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Ku bersamamu. Kau bersamamu Di dalamku. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Kiaratasya mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Hamba berdoa setiap anak-anak-Mu akan menjadi pahlawan-pahlawan, pemenang-pemenang, menerobos setiap krisis dan menjadi Kristus nyata di dalam mereka. Kami berdoa Tuhan, ada urapan, ada kedalaman, ada perkenanan, biar mereka tidak pernah dikalahkan oleh krisis, tapi mereka akan keluar sebagai saksi-saksi.
Mereka akan mengenapi firman-Mu. Karena anugerah-Mu, mari tembusi hati mereka. Biar mereka menangkap yang ilahi. Biar mereka menangkap dan mereka berkata, Tuhan, kami mau masuk dan menjadi orang yang melihat mujizat demi mujizat. Kami tahu ada DNA ilahi dalam hidup kami. Ada DNA yang membawa kami, Tuhan, serupa menjadi penggenap janji. Terima kasih Tuhan. Biar Kau berjalan dengan mereka. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Dan semua yang percaya berkata, Amin.